Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran kita bab terakhir yaitu tentang kesetimbangan kimia. Yang akan kita pelajari hari ini adalah faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Pendahuluannya, jadi reaksi kimia ada yang disebut dengan reaksi irreversible dan reaksi reversible. Berdasarkan sifat berlangsungnya, reaksi kimia dibagi dua. Yang pertama, reaksi irreversible. Reaksi irreversible artinya adalah reaksi yang berlangsung searah, tidak dapat balik. Contoh, misalkan, apabila kita mereaksikan HCl dengan NaOH, menghasilkan NaCl plus H2O. Tentunya reaksi ini nggak bisa balik lagi, jadi NaCl plus H2O menghasilkan HCl plus NaOH. Ya, kita harus bersyukur bahwa reaksi itu ada yang irreversible juga. Ya, kebayang kalau reaksinya ini bisa balik lagi, ya, HCl itu beracun, NaOH itu beracun, bereaksi menghasilkan NaCl itu garam dapur, ya, dan air H2O. Ini tidak beracun. Kalau reaksi ini bisa balik lagi, NaCl plus H2O menjadi HCl plus NaOH, bahaya ya. Pada waktu kita masak, misalkan memberikan garam dapur, ditambah air, menghasilkan HCl plus NaOH yang bersifat racun. Contoh yang kedua, kertas dibakar, tentunya tidak akan bisa kembali lagi. Yang kedua, reaksi reversible, reaksi yang bisa balik ya. Jadi N2 plus 3H2 bisa menghasilkan 2 NH3. Nah, NH3 ini bisa juga kembali lagi terurai menjadi N2 plus H2. Reaksi ini bisa bolak-balik. Konsep kesetimbangan dinamis, yaitu reaksi di mana zat-zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali, membentuk zat-zat preaksi, sehingga reaksi berlangsung dalam dua arah. Biasanya ditandai dengan lambangnya adalah tanda panah bolak-balik. Jadi misalkan maksudnya gini, apabila ada reaksi, katakanlah A bereaksi dengan B, begitu ya, menghasilkan C. Ternyata hasil reaksi C ini dapat bereaksi kembali menjadi A plus B. Berikutnya, ciri atau syarat kesetimbangan dinamis. Yang pertama adalah laju reaksi ke kanan, berarti ini, misalkan ini ya, V1, sama dengan laju reaksi ke kiri atau balik. Berarti ini V2. Yang kedua, reaksi berlangsung terus-menerus. Ya, jadi misalkan ini berlangsung ke kanan, nanti balik lagi ke kiri. Ya, dalam dua arah yang berlawanan dengan laju yang sama. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan makroskopis. Makro itu besar, ya, perubahan yang dapat diamati. Tetapi perubahan mikroskopis, mikro itu kecil, tingkat molekul, tetap berlangsung. Yang keempat, semua komponen, baik itu preaksi maupun hasil reaksi, tetap ada dengan konsentrasi yang konstan. Yang terakhir, kelima, terjadi dalam ruang tertutup. Gambaran keadaan setimbang kita lihat lewat contoh reaksi N2 dengan H2 menghasilkan NH3. Lihat grafik yang pertama. Di sini hubungan antara konsentrasi dengan waktu. Ya. N2 dan H2 itu preaksi. Pasti jumlahnya pada waktu awal berkurang. Ya. Kita lihat H2 berkurang, ya. N2 juga berkurang. Sedangkan NH3 produk hasil reaksi pasti bertambah. Ya. Ini kita lihat grafik NH3 ini bertambah seperti itu. Tetapi pada waktu tercapai kesetimbangan, ya, tercapai kesetimbangan ini garis putus-putus di sini, maka semua komponen, baik itu preaksi dan hasil reaksi, tetap ada dengan konsentrasi yang konstan. Nah, kita lihat
Pada waktu tercapai kesetimbangan, ya, H2-nya ini konstan konsentrasinya. NH3 konstan, N2 konstan. Nah, kemudian kalau ditinjau dari lajunya, ya, laju maju V1, berarti yang ini, V1 ya, antara N2 plus H2 menghasilkan NH3, lajunya adalah V1. Kemudian laju balik NH3 menjadi N2 plus H2 yang V2 ini ya. Di V2 begitu. Pada saat tercapai kesetimbangan, ini garis putus-putus ya, V-nya sama lajunya. Berikutnya jenis reaksi kesetimbangan, ada kesetimbangan homogen dan heterogen. Yang dikatakan kesetimbangan homogen apabila kesetimbangan yang semua komponennya satu fase. Contoh misalkan reaksi yang pertama di sini gas semua ya wujudnya. Kemudian yang kedua ini liquid, aqueous, larutan ya, ini larutan. Berarti cair semua. Itu kesetimbangan homogen. Sedangkan kesetimbangan heterogen apabila terdiri dari dua fase atau lebih. Contoh misalkan reaksi yang pertama di sini ada yang solid, ada yang gas. Reaksi kedua juga sama, ada yang solid, ada yang aki. Berikutnya pergeseran kesetimbangan ya. Di sini asas Lee Chatelier dikatakan jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan aksi atau tindakan, berarti nggak setimbang lagi. Maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Maksudnya supaya setimbang lagi. Nah, bagaimana caranya adalah dengan melakukan pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan adalah yang pertama, konsentrasi. Ya, nanti yang dilihat wujudnya gas dan aki. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, volume. Yang dilihat juga sama, ini wujud gas dan aki. Yang keempat, tekanan. Yang dilihat hanya wujud gas. Kita akan bahas faktor yang pertama yaitu konsentrasi. Dikatakan, bila konsentrasi salah satu komponen diperbesar, maka tentunya kesetimbangan akan terganggu, jadi nggak setimbang lagi. Maka untuk mencapai kesetimbangan kembali, akan melakukan pergeseran kesetimbangan. Nah, bergesernya tentunya dari arah zat tersebut dan sebaliknya. Kalau pakai bahasa sehari-hari, bisa dikatakan jika diberi akan memberi, jika diambil akan mengambil. Ya. Jadi kita bisa bayangkan seperti ini ilustrasinya ya. Yang namanya setimbang itu kalau bahasa sehari-harinya ya seimbang ya. Misalkan ini ada timbangan begitu. Katakanlah di sini reaktan begitu ya. Ini reaktan. Kemudian di sini produk hasil reaksi misalkan. Nah, apa ini dalam keadaan setimbang misalkan awalnya ya. Apabila konsentrasi reaktannya diperbesar, misalkan ini diperbesar, ditambah lagi, tentunya kesetimbangan ini akan terganggu, begitu ya, akan seperti ini, kira-kira ya. Nah, supaya keadaannya setimbang kembali, bagaimana caranya? Nah, tentunya isi ini kasihin sebagian ke kanan, berarti bergeser ke kanan, seperti itu maksudnya. Jadi apabila konsentrasi preaksi diperbesar, ya tadi yang ini konsentrasi preaksi diperbesar, kesetimbangan tentunya akan bergeser ke arah kanan supaya setimbang lagi ke arah produk. Dan sebaliknya, bila konsentrasi diperkecil, reaksinya tentunya di sini lebih kecil supaya setimbang lagi bergeser ke kiri. Kemudian penambahan atau pengurangan komponen yang berupa padatan solid dan cairan murni liquid tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Faktor kedua adalah suhu. Ketentuannya jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan terganggu. Supaya setimbang kembali, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi
endoterm. Dan sebaliknya, jika suhu diturunkan, kesetimbangan terganggu, jadi nggak setimbang lagi. Supaya setimbang kembali, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Contoh reaksi, misalkan A plus B menghasilkan C plus D, katakanlah ini delta hanya positif. Kalau delta positif, berarti reaksi yang ke kanan itu adalah reaksi endoterm, sedangkan reaksi yang ke kiri adalah reaksi eksoterm. Nah, apabila suhu dinaikkan, tadi dikatakan reaksi berlangsung ke arah reaksi endoterm. Berarti ini ke kanan apabila suhu dinaikkan. Faktor yang ketiga adalah volume. Jika volume diperbesar, caranya adalah dengan pengenceran tentunya, maka reaksi bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya besar atau jumlah molnya besar. Ingat, koefisien yang diperhitungkan wujudnya yang gas dan aki saja. Faktor yang keempat adalah tekanan. Tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Karena kalau tekanan diperbesar, artinya volume diperkecil. Berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya kecil. Nah, untuk tekanan hanya dilihat wujud gasnya aja, koefisien yang dihitung. Dan sebaliknya, jika tekanan diperkecil, berarti volumenya diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke yang jumlah koefisiennya besar. Saya ambil contoh reaksi kesetimbangan secara umum, misalkan A plus 2B menghasilkan C plus D. Delta hanya positif. Untuk reaksi kesetimbangan, apabila delta positif, maka reaksi yang berlangsung ke sebelah kanan ini merupakan reaksi endoterm. Sedangkan yang ke sebelah kiri reaksi eksoterm. Nah, apabila faktor yang pertama tadi konsentrasi, misalkan konsentrasi A diperbesar, maka kesetimbangan terganggu. Ya, kalau saya kasih gambaran, misalkan timbangan ini, berarti A plus B di sebelah kiri, misalkan di sini ya, reaksi. Kemudian produknya C plus D di sebelah kanan, misalkan seperti ini ya. Apabila konsentrasi A diperbesar, ini diperbesar konsentrasinya, berarti terlalu berat ke kiri. Kesetimbangan jadi terganggu. Tentunya timbangan ini tidak setimbang lagi. Supaya setimbang kembali, maka ya di sini tentunya harus ada yang diberikan ke sebelah kanan supaya setimbang kembali. Nah, itu artinya adalah reaksi bergeser ke arah kanan supaya setimbang kembali. Faktor yang kedua tadi suhu ya. Apabila suhu dinaikkan, tadi dikatakan reaksi bergeser ke arah reaksi endoterm. Berarti untuk reaksi ini endoterm itu ke sebelah kanan. Berarti reaksi geser ke kanan. Faktor yang ketiga volume. Apabila volume diperbesar, tadi dikatakan reaksi bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya besar. Ingat, kalau volume yang dihitung koefisiennya adalah gas dan aki. Jadi kalau kita lihat reaksi di sebelah kiri, jumlah koefisiennya 1 tambah 2 jadi 3. Sedangkan di sebelah kanan, jumlah koefisiennya 1 tambah 3 jadi ada 4. Nah, jadi apabila volume diperbesar, reaksi geser ke jumlah koefisien besar, berarti geser ke kanan. Yang terakhir, tekanan. Ini kebalikannya, tekanan diperbesar, berarti bergeser ke yang jumlah koefisiennya kecil. Ingat, yang dihitung hanya wujud gas kalau tekanan. Berarti di sebelah kiri yang wujudnya gas ada 3. Di sebelah kanan wujudnya gas ada 4. Berarti reaksi geser ke sebelah kiri. Ingat, katalisator tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan. Maksudnya apabila terhadap reaksi kesetimbangan ini, misalkan diberikan katalisator, nah maka kesetimbangan tidak akan bergeser. Contoh reaksi kesetimbangan. Misalkan kita mereaksikan FeCl3 diwakili oleh Fe3+, warnanya kuning coklat. Kemudian direaksikan dengan KSCN diwakili oleh SCN-, tidak berwarna. Berarti di sini warnanya relatif muda. Bereaksi menghasilkan
SCN2+, warnanya merah darah, berarti relatif tua warnanya. Yang ditanya ke arah mana kesetimbangan bergeser dan bagaimana perubahan warnanya yang terjadi jika ditambahkan FeCl3. Menambahkan FeCl3 artinya memperbesar konsentrasi Fe3+ yang ada di reaksi di atas, ya. Nah, jadi apabila konsentrasi Fe3+ ini diperbesar, berarti kesetimbangan terganggu. Jadi terlalu besar di kiri. Supaya setimbang lagi, logikanya, ya, berarti yang di kiri ini sebagian berikan ke sebelah kanan. Berarti ini dikatakan melakukan pergeseran kesetimbangan ke kanan. Kemudian gimana warnanya? Di sini tadi muda, di sini relatif tua. Jadi warnanya di sini bertambah merah atau makin tua. Kemudian yang B, bagaimana kalau ditambahkan NaH2PO4 atau NaOH? Ya, di sini dikasih keterangan, apabila ditambahkan NaH2PO4, dia dapat mengikat Fe3+. Berarti konsentrasi Fe3+-nya dikurangi karena bereaksi dengan NaH2PO4. Nah, apabila konsentrasi Fe3+-nya dikurangi, berarti di kiri jadi berkurang. Jadi terlalu kecil. Supaya setimbang kembali, maka ini akan melakukan pergeseran ke kiri. Jadi ke kiri. Ke kiri warnanya tadi relatif muda. Jadi disebutnya warnanya memudar. Berikutnya yang C. Ditambahkan air. Ditambahkan air artinya diencerkan, volume bertambah. Tadi dikatakan apabila volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya besar. Kita lihat reaksi di sini, di kiri koefisiennya 2, di kanan hanya 1. Berarti reaksi ini akan bergeser ke kiri, ke koefisien yang besar. Warnanya tentunya jadi memudar. Yang terakhir D, apabila ditambah katalisator, maka reaksi tidak bergeser. Contoh soal variasi, misalkan dalam ruangan V liter, suhunya T1 Kelvin, terdapat dalam keadaan setimbang, ya, jumlah mol NH3, O2, NO, dan H2O sebagai berikut. Bereaksi menurut reaksinya NH3 plus O2 dalam reaksi kesetimbangan menjadi NO plus H2O, delta H-nya negatif. Delta H negatif artinya berarti reaksi yang ke sebelah kanan itu adalah reaksi eksoterm, sedangkan reaksi yang ke sebelah kiri berarti reaksi endoterm. Artinya seperti itu. Nah, kemudian apabila suhu diubah menjadi T2 Kelvin, dikatakan pada keadaan setimbang pada suhu T2, jumlah mol NO menjadi 6 mol. Waktu awalnya tadi 5 mol. Berarti bertambah. Pertanyaannya, manakah suhu yang lebih tinggi, T1 atau T2? Kemudian tentukan susunan kesetimbangan pada suhu T2 Kelvin. Jadi langkah pertama, kita buat dulu persamaan reaksinya. NH3 plus O2 jadi NO plus H2O. Nah, kita buat dulu mol mula-mulanya. NH3 4 mol, O2 7 mol, NO-nya 5 mol, H2O-nya 6 mol. Ini susunan kesetimbangan pada suhu T1. Nah, kemudian apabila kita lihat tadi dikatakan jumlah NO menjadi 6. Asalnya 5 menjadi 6. Ini artinya reaksi tersebut berlangsung ke sebelah kanan. Karena di kanan bertambah. Yaitu bertambah 1 mol NO-nya. Nah, pada saat bereaksi kita bisa gunakan peranan koefisien seperti biasa. Misalkan kalau mol NH3 tinggal koefisien 4 per koefisien NO-nya 4 kali mol NO-nya 1. Ya, jadi di sini 1, di kiri berkurang karena ini bergeser ke kanan. Yang lain juga sama ya, 5 per 4 kali 1. Kemudian ini 6 per 4 kali 1, jadi 1,5 ya. Nah, pada saat kesetimbangan yang baru ya, di kiri berkurang tadi karena bergeser ke kanan. Jadi 4 kurangi 1 ya 3 mol. 7 dikurangi 1,25 jadi 5,75 mol.
Di kanan ini bertambah 5 mol tambah 1 jadi 6 mol. H2O-nya 6 mol bertambah 1,5 jadi 7,5 mol. Itu susunan kesetimbangan pada suhu T2. Nah, kita lihat ini reaksi geser ke kanan. Ke kanan tadi reaksi eksoterm untuk reaksi ini. Reaksi bergeser ke eksoterm artinya kalau suhu diturunkan. Berarti suhu T2 itu lebih rendah dibanding T1. Jadi reaksi geser ke kanan ke eksoterm ya tadi berarti suhu diturunkan. Berarti T2 kurang dari T1. Pergeseran kesetimbangan di industri yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama pembuatan amonia NH3 menurut proses Haber-Bosch. Ini gambar alatnya. Reaksinya N2 plus H2 menghasilkan NH3, delta H-nya negatif. Berarti reaksi ke kanan eksoterm. Maka kondisi optimum yang dikehendaki tentunya di sini maunya bergeser ke kanan, ke arah NH3-nya, supaya jumlah NH3 yang dihasilkan sebanyak mungkin. Kondisi optimumnya adalah yang pertama, konsentrasi NH3-nya diperkecil supaya geser ke kanan. Dengan cara apa? Yaitu NH3 yang sudah terbentuk dipisahkan. Yang kedua, karena di kanan NH3 ini koefisiennya kecil, berarti volume diperkecil, sedang tekanan diperbesar. Yang ketiga, sebetulnya ini kalau mau bergeser ke kanan, delta H-nya negatif, berarti mau ke reaksi eksoterm. Harusnya suhu diturunkan. Tapi dalam hal ini, kenyataannya di industri, suhu jangan terlalu diturunkan terlalu rendah. Karena kalau suhu diturunkan terlalu rendah, maka laju reaksinya jadi lambat. Jadi di sini digunakan suhu optimum sekitar 500 derajat Celcius. Nah, untuk mempercepat reaksi, di sini ditambahkan katalisator, besi, aluminium oksida, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu pembuatan asam sulfat menurut proses kontak. Pembuatan asam sulfat menurut proses kontak berlangsung dalam 4 tahap. Tahap yang pertama ini bukan reaksi kesetimbangan. Tahap yang kedua, nah ini reaksi kesetimbangan. Maka tentunya ini diusahakan reaksi ini bergeser ke sebelah kanan agar produknya dihasilkan maksimum. Nah, supaya bergeser ke sebelah kanan, kalau ditinjau dari faktor-faktor tadi, yang pertama konsentrasi, berarti konsentrasi SO3 harus diturunkan. Kemudian, karena ini koefisiennya lebih kecil di kanan, berarti volume diperkecil, tekanan diperbesar. Nah, kemudian untuk suhu, sama dengan yang tadi, ini digunakan suhu optimum, yaitu sekitar 500 derajat Celcius. Katalisator V2O5, dan ini kenyataannya tekanannya normal 1 atm. Tahap yang ketiga, ini bukan reaksi kesetimbangan. Tahap yang keempat juga ini bukan reaksi kesetimbangan. Ya, sekian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan.